atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih, tidak seharusnya seperti itu. Nggak ada masalah kalau makna kritik kan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nggak ada juga kita mau merazia, mau apa, nggak ada. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyayangkan maraknya pengibaran bendera One Piece. Masyarakat pun diminta lebih bijak dalam bersikap. Kan enggak pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih. Bendera bajak laut One Piece dikibarkan di berbagai lokasi, seperti atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Para penggemar One Piece menilai pengibaran bendera One Piece hanyalah ekspresi kreativitas. Tidak ada tendensi memecah belah, apalagi niat untuk melawan aturan dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana melarang permainan Roblox. Permainan ini dinilai berbahaya bagi anak-anak, tak hanya membuat kecanduan tetapi juga rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Di balik keseruannya, game Roblox menjadi sorotan Mendikdasmen. Sejumlah bahaya tersembunyi ditemukan di dalamnya. Mulai dari konten kekerasan, kecanduan digital, interaksi dengan orang asing, hingga cyberbullying. Game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan mana rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang, sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Saat ini sejumlah negara sudah membatasi permainan Roblox. Turki telah melarang permainan Roblox sejak 2024 lalu setelah ditemukan banyaknya laporan konten seksual yang dinilai mengeksploitasi anak. Tidak hanya Turki, Cina dan Oman juga memblokir Roblox. Selain alasan keamanan bagi anak-anak, Cina menemukan permainan Roblox juga menjadi sarana spionase negara asing. Uni Emirat Arab dan Guatemala juga membatasi permainan Roblox. Game ini masih bisa dimainkan di kedua negara, namun penggunaannya dibatasi. Sementara di Korea Utara, game Roblox dilarang sepenuhnya untuk dimainkan. Roblox adalah platform permainan online yang dirilis pada 2006. Saat ini pengguna aktif Roblox mencapai 85,3 juta yang berasal dari berbagai negara dengan rentang usia yang beraneka ragam. Sebenarnya Roblox sudah mengambil beberapa langkah pengamanan dengan membatasi obrolan suara yang hanya bisa digunakan oleh pemain berusia 13 tahun ke atas. Namun, tindak kriminal di dalamnya masih cukup sering ditemukan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan jika terbukti ada unsur kekerasan di dalam platform termasuk dalam game Roblox. Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah.
Ramai soal royalti, kini pelaku usaha berhati-hati untuk memutar lagu dan suara alam di ruang terbuka. Pemerintah pun berencana mengambil jalan tengah supaya tidak merugikan pelaku usaha dan pemusik. Pelaku usaha tengah berhati-hati dalam penggunaan musik di ruang komersial. Mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Tak hanya musik, ternyata suara alam termasuk kicau burung juga terkena royalti. Saat ini, pemerintah terus mencari jalan tengah. Diskusi antar pelaku usaha dan seniman termasuk pemusik pun terus dilakukan. Di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu. Tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya tidak masalah kan gitu. Sebagian kan berpendapat kalau dikomersialisasikan dalam bentuk misalnya itu di platform-platform atau di show-show, event-event tertentu yang memang itu menghasilkan keuntungan, ada yang berpendapat bahwa itulah yang harus diatur. Pemerintah telah mengatur nilai royalti yang harus dibayar. Untuk seminar dan konferensi komersial, royalti yang dikenakan adalah Rp500.000 per hari. Untuk restoran dan kafe dikenakan royalti Rp60.000 per kursi per tahunnya. Untuk PUB, bar, dan bistro harus membayar royalti Rp180.000 per meter persegi setiap tahunnya. Bioskop juga membayar royalti Rp3,6 juta per layar per tahunnya. Diskotek dan klub malam harus merogoh kocek Rp250.000 per meter persegi setiap tahunnya. Pameran dan bazar dikenakan royalti Rp1,5 juta per harinya. Sementara untuk konser musik berbayar dikenakan royalti 2% dari hasil kotor perusahaan. Sementara untuk konser musik gratis tetap dikenakan royalti 2% dari biaya produksi musik. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Pemimpin Rakyat pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menata bantaran Sungai Ciliwung. Area samping stasiun BNI City di Sudirman, Jakarta Pusat kini berubah. Pramono Anung merubah tampilan ruang terbuka hijau di samping aliran Sungai Ciliwung menjadi lebih rapi. Bahkan warga Jakarta bisa duduk-duduk di kafe yang biasanya diramaikan saat sore hari. Gubernur Pramono Anung juga berencana mempercantik kawasan tepi sungai agar lebih nyaman. Bener bagus. Enggak, kalau dirawat bagus. Saya meminta kepada jajaran terkait, terutama asisten pembangunan, untuk sepanjang sungai ini nanti dirapikan, dikelola, dan dijadikan tempat orang bisa menikmati misalnya lah malam Sabtu, malam Minggunya di tempat ini, dan untuk itu harus diatur secara rapi.